Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sahabat bediler semuanya seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Oke, sesuai postingan saya akan membedakan RTXX ya, yang V2 dan RTXX yang V3. Oke, nah nanti bedanya di mana aja. Sebelumnya sudah saya pastikan bahwa ukuran chambernya, bodinya, ketebalan segala macam itu sama dengan V2, sama. Jadi saya anggap secara body itu nggak terlalu banyak perubahan ya. Jadi langsung aja kita bedakan di mana. Nah ini valve sudah saya lepas semua dan ini adalah baut ya, baut pengunci laras bagian yang paling belakang. Otomatis ini menentukan juga ukuran dari lubang transfer. Nah ini yang valve V3. Berikut juga baut untuk pengunci laras bagian belakangnya. Oke teman-teman, langsung aja kita bedakan antara V2 dan V3 daripada videonya nanti terlalu panjang. Oh ya, terlepas tubnya ini ya, pipa belakang tubnya ini memang yang ini sudah saya ganti, tapi seperti inilah bawaan dari J-Pro. Tapi ya ini sama-sama unitnya baru. Oke, sekarang yang V2 dan ini yang V3. Ini dari kisi-kisi part taktikalnya aja ya, sedikit berbeda tuh. Nah, mungkin seperti ini akan lebih kelihatan ya di frame. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang V2 itu seperti ini ya, frame atau mungkin part taktikal bagian sampingnya. Tapi kalau yang V3 itu dia lebih ada tirusnya, kemudian ada aksen garis-garis ya, mungkin bisa kelihatan tuh. Nah, di sini di part taktikal bagian samping, tapi yang V2 ini modelnya masih polos seperti ini. Kalau bodinya cuma itu aja, perbedaan dari part taktikalnya saja. Tapi kalau mungkin kalian pesannya unit standar, ya jadinya nggak ada bedanya. Terus kemudian setelan hammer yang lama atau V2 dan V1 seperti ini ya, kurang lebihnya. Dia putarannya smooth seperti ini, halus. Cuma mungkin beberapa ada yang angkanya itu nggak mentok. Cuma perbedaannya di V3 ini sudah diganti ya dengan model yang dia itu pakai tuh, model klik. Jadi sama sih, ke kanan untuk menambah, ke kiri untuk mengurangi. Dan untuk setelannya kalau yang lama ini 1 sampai 5, kemudian yang baru ini 1 sampai 3. Tapi keuntungannya kalau misal dibandingkan dengan yang V2, kita nggak sengaja putar-putar ini, kita lupa tuh, nggak ketahuan ini tadi keputar apa enggak. Kelebihan dari yang model ini menurutku sih ketahuan tuh, dan tidak mudah tergeser kalau misalkan kena jari dan segala macamnya. Oke, secara fisik itu ini berlaku untuk RTX yang taktikal. Jadi satu di setelan powernya, yang kedua adalah part samping taktikalnya ini aja. Selebihnya semuanya sama. Mungkin cukup mencolok di sini adalah ukuran lubang transfernya. Oke, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman yang suka-suka main power ngebut ya. V3 ini lebih cocok sebenarnya ya, karena mungkin lubang transfernya lebih gede, flow-nya lebih bebas, jadi lebih powernya juga lebih memungkinkan untuk dibuat lebih kenceng. Oke. Sekarang kalau dari sisi rail dan sebagainya sama, tidak ada perubahan, baik rail atas maupun bottom railnya yang bawah ini sama. Tidak ada perubahan frame sedikit pun, sama, tidak ada perubahan juga, masih tetap sama. Oke, sekarang bagian dalemannya. Dalemannya apa yang beda? Sekarang kita ukur nih. Apakah lubang valve-nya makin gede? Ah, ini yang V3 ya. Oke, kita ukur yang V2 dulu. Oke, karena saya hafal tandanya, yang V3 ujungnya ini ada hitam. Yang V2 enggak. Kita ukur sekarang. Berapa sih diameter valve-nya? Nah, ini dia.
ada di 8,45 ya, 8,45 mili ini untuk V2. Kemudian di V3 OD valve nya itu di 8,5 lah ya, 8,5 ya. Selisihnya mungkin karena ukuran bubutnya aja sih, tapi ya kesimpulannya tetap pakai OD 8,5. Untuk panjang per bawaannya sama, bawaannya yang V2 maupun V3 juga jenis pernya sama. Kemudian kita ukur ini baut dari pengunci las bagian belakang, otomatis ini juga tuh, ya. Ini pakai M6 ya. Jadi memang lubang transfer yang V2 ini 5,2 mili, dia pakai baut M6. Kemudian ini yang V3 kita ukur, nah ini ada di 6,87, dia pakai M7. Jadi memang lubang transfernya ini didesain dengan ukuran di 6 mili ya, jadi bedanya di lubang transfer. Kemudian selebihnya sama semua, ruang valve-nya sama, tidak ada yang berubah sama sekali. Kemudian kalau RTX-X yang V2 seperti kita semua tahu, per belakang, per hammer itu bawaannya adalah Misumi dengan panjang 7 cm, jenisnya krem. Nah sekarang ini mungkin kelihatan apa enggak ya, bawaan dari V3 itu adalah orange ya, bawaannya orange. Kalau yang lama V1 maupun V2 itu bawaannya adalah krem Misumi, tapi panjangnya sama. Oke, itu perbedaan dalemannya mungkin itu. Jadi yang pertama adalah ukuran diameter lubang transfer yang ditambah menjadi 6 mili dari yang sebelumnya V2 ini 5,2 mili. Kemudian menggunakan per warna orange dengan panjang yang sama 7 cm, sementara yang V2 ini menggunakan bawaannya adalah per krem. Toh nanti kalau misalkan kalian setting-setting juga akan disesuaikan lagi. Jadi sebenarnya nggak begitu bermasalah. Nah itu tadi teman-teman ya, perbedaan secara baik dari luar maupun dari dalam. Kalau dari luar menurutku yang paling signifikan adalah setelan powernya ini, kemudian juga part taktikal samping ini. Tapi ya mungkin ini selera sih ya, yang lama sama yang baru, tapi saya rasa tetap aja keren lah. Mau V3 mau V2 sama aja. Ini mau dibuat bokel, buat ngebut juga menurutku cakep aja lah ya. Tapi bagian daleman yang berubah adalah ukuran lubang transfer dari 5,2 yang V2 menjadi 6 mili yang V3. Kemudian bawaan pernya ini di V2 ada krem panjang 7 cm dan V3 ini panjang 7 cm juga tapi warna orange. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen inden, mau chamber RTX, GTX, MTX atau mungkin chamber lain, mau silakan bisa hubungi saya di nomor telepon di deskripsi ya. Nanti saya taruh di deskripsi. Oke, misal nih. Oke bang, misal saya sudah punya V2, kemudian saya pengen upgrade tuh. Bisa nggak kalau lubang transfer mau saya bore up jadi 6 mili? Dari informasi yang saya dapatkan dari J-Pro, yang chamber V2 yang secara defaultnya itu 5,2 mili lubang transfernya, itu masih bisa di upgrade sampai 6 mili. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi ya, saya ingatkan teman-teman semuanya, setiap kali melakukan upgrade untuk chamber itu benar-benar diperhatikan secara konstruksinya, ketebalan dari materialnya ya. Karena bagaimanapun safety itu tetap nomor satu teman-teman. Jadi percuma kalau kita punya hobi seperti ini tapi kita tidak mengindahkan safety, itu sama aja ya kita cari masalah kan, seperti itu. Oke teman-teman, itu yang mungkin bisa saya ulas untuk hari ini. Salam sehat selalu, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.